Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah. Al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Muhammad Najib dalam program kita Sekolah Fikih Live kajian ilmu tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Malam hari ini bertepatan dengan malam ke-21 bulan Ramadan ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmu tauhid atau ilmu akidah, pembahasan syarah kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas bait yang ketujuh jamaah ya. Bait yang ketujuh, poin yang pertama, yaitu mengenai waqaimun ghani. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan segala sesuatu atau Allah ada tanpa tempat. Sifat qiyamuhu binafsihi. Nah, malam hari ini jamaah kita masih membacakan terus ya ibarah perkataan para ulama salaf kita terkait sifat qiyamuhu binafsihi atau kaitannya dengan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah untuk malam hari ini masuk ke ulama yang ke-40 ya. Ulama yang ke-40 yaitu Al-Imam As-Sanusi. Al-Imam As-Sanusi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan pendapat dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, malam hari ini kita akan baca dua ulama nanti ya. Satu ini Imam As-Sanusi, yang kedua nanti seorang ulama dari Hambali insyaallah nanti ya. Baik, langsung saja. Al-Imam As-Sanusi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, beliau wafat tahun 895 Hijriah. Tahun 895 Hijriah. Nah, beliau ini sebetulnya adalah salah satu ulama besar dalam madhab Asy'ari jemaah. Jadi kalau kita belajar madhab akidah, ya, madhab akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah kan ada tiga ya. Ada madhab Asy'ari, ada madhab Maturidi, dan yang ketiga madhab Athari. Nah, salah satu ulama yang bermadhab Asy'ari, bahkan beliau ini dikenal sebagai ulama yang mengkonsep sifat 20, menjelaskan sifat 20 secara detail itu, diantaranya Al-Imam As-Sanusi ya. Al-Imam As-Sanusi, beliau ulama besar madhab Asy'ari, secara fikih madhabnya Maliki, secara akidah Asy'ari. Beliau ini nama aslinya jamaah ya, nama aslinya itu Al-Imam Muhammad bin Yusuf. Al-Imam Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Syu'aib As-Sanusi. Ya. Jadi nama aslinya Imam Muhammad ya. Cuma dikenal di kalangan para ulama kita dengan sebutan Imam As-Sanusi. Beliau ini Syekhul Mutakallimin jemaah. Gurunya para ahli kalam. Gurunya para ulama ahli ilmu kalam, Syekhul Mutakallimin. Bahkan beliau al-muhaddits, pakar dalam bidang hadis. Al-muqri. Nah, apa itu al-muqri? Orang yang pakar dalam bidang ilmu qiraat ya. Qiraat sab'ah atau qiraat asyrah ya.
Al-Muqri, Al-Faqih, seorang faqih Maliki, ya, ahli fikih mazhab Maliki. Al-Usuli, bahkan beliau pakar dalam bidang ilmu usul fikih, jamaah. Ya. Jadi lengkap nih, ya. Pakar hadis, ya, al-muhaddits, al-muqri, al-faqih, al-usuli, ya. Al-Imam, al-Allamah Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu taala. Jadi intinya beliau ini ulama besar dalam mazhab Asy'ari, ya, yang meninggal tahun berapa tadi? 895 Hijriah. Beliau telah menulis 5 kitab jamaah terkait ilmu tauhid. Masya Allah. Jadi beliau ini memang konsen banget ya di dalam bidang ilmu tauhid atau ilmu akidah. Sampai beliau menulis 5 kitab matan. Bahkan 5 kitab matan ini jamaah nanti beliau syarah sendiri. Ya, beliau yang menulis matannya dan beliau sendiri yang mensyarahnya nantinya. Kita sebutkan apa 5 kitab ini dan nanti kita baca 5 kitab ini terkait Allah ada tanpa tempat, ya. Yang pertama, kitab Al-Aqidah Al-Kubra, ya, Al-Aqidah Al-Kubra. Ini karya Imam As-Sanusi, bahkan kitab tauhid pertama yang beliau tulis. Makanya saya taruh di nomor 1. Jadi awal mula beliau nulis ilmu tauhid, tentang tauhid, ini kitab yang pertama ya ini, Al-Aqidah Al-Kubra. Dan nanti disyarah sama beliau, disyarah sendiri. Jadi ini matan Al-Aqidah Al-Kubra, matan disyarah menjadi Syarah Al-Aqidah Al-Kubra, begitu. Yang kedua, ada kitab namanya Al-Aqidah Al-Wusta, ya. Al-Aqidah Al-Wusta. Ini juga karya Imam As-Sanusi, ya, yaitu setelah Al-Aqidah Al-Kubra. Ini mungkin agak ringkas ya, lebih sedikit ya. Kalau Al-Aqidah Al-Kubra jamaah, ini alhamdulillah saya bawa ini kitabnya. Tebalnya kira-kira 600 halaman ya. Ini yang Al-Aqidah Al-Kubra ya, karya Imam As-Sanusi. Nah, karya Imam As-Sanusi ini kitab tauhid pertama yang beliau tulis, namanya Al-Aqidah Al-Kubra, dan beliau syarah sendiri ya. Nah, tebalnya kira-kira 600 halaman ini. Saya punya lengkap 5 kitab di rumah. Ini saya bawa hanya 1 di sini ya, untuk contoh saja, kitab Al-Aqidah Al-Kubra. Anda yang bermadzhab Asy'ari, kalau pengen mengetahui detail-detail akidah Asy'ari, baca ini kitabnya Imam As-Sanusi ya. Jangan ngaku bermadzhab Asy'ari kalau belum baca kitabnya Imam As-Sanusi, ulama besar madzhab Asy'ari. Bahkan teman-teman dari kalangan Salafi Wahabi, kalau pengen tahu tentang hakikat madzhab Asy'ari, nah Anda baca ini ya. Jangan asal tuduh saja, jangan asal mengatakan Asy'ari begini begitu, padahal Asy'ari ternyata nggak bilang begitu. Baca nih kitab asli ulama besar madzhab Asy'ari, karya Imam As-Sanusi. Baik, yang kedua tadi apa? Al-Aqidah Al-Wusta. Dan Al-Aqidah Al-Wusta, jamaah, itu juga disyarah oleh beliau sendiri. Namanya Syarah Al-Aqidah Al-Wusta. Baik, berikutnya. Yang ketiga ya, yaitu kitab Al-Aqidah As-Sughra, ya, bisa dilihat di layar, Al-Aqidah As-Sughra. Bahkan kitab ini itu lebih ringkas ya, lebih kecil dari Al-Aqidah Al-Wusta. Dan nama lain Al-Aqidah As-Sughra ini Ummul Barohin. Nah, kalau Anda pernah ngaji di pesantren ya, di beberapa pesantren di Indonesia ini, terutama di daerah Jawa ya dan yang lainnya mungkin, itu biasanya mengkaji kitab Ummul Barohin ini jamaah. Yang dikaji kitab Ummul Barohin ya. Nama lain dari kitab Al-Aqidah As-Sughra. Dan beliau syarah ini kitab ini menjadi Syarah Ummul Barohin atau Syarah Al-Aqidah As-Sughra. Kemudian yang keempat ada juga kitab Sughra As-Sughra. Nah, ini lebih ringkas dari Al-Aqidah As-Sughra ya. Namanya Sughra As-Sughra. Dan beliau syarah sendiri namanya Syarah Sughra As-Sughra. Terakhir, nah kitab yang kelima yaitu kitab Al-Muqaddimat. Al-Muqaddimat. Nama kitabnya Al-Muqaddimat, tapi isinya ya akidah secara lengkap ya. Secara lengkap dibahas di situ. Dan beliau syarah juga sendiri. Namanya Syarah Al-Muqaddimat. Jadi kalau matan sama syarah dipisah, itu beliau punya 10 kitab nih jamaah. Nah, kalau saya ini beli yang satu paket. Matan plus syarahnya gitu. Ya, jadi ada 5 kitab. Cuma ada 4, ini saya bawa 1. Ada 5. Ya, jadi ini sebuah kitab yang luar biasa jamaah. Ada 5 kitab ya. Karya Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Untuk mendalami akidah Asy'ari. Silahkan dibaca. Nah, kita akan baca karya beliau ini. Kalau bisa 5 kitab ini kita baca ya, Tholaban lil Barokah ya. Mudah-mudahan dengan membaca
kitab-kitab beliau kita mendapatkan percikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya, lantaran kitabnya Imam As-Sanusi rahimahullahu taala. Beliau As-Sufi Kabir jemaah. Beliau As-Sufi Al-Kabir beliau. Ulama besar sufi ya, terkenal, sangat masyhur sekali nama beliau, dan ulama yang sangat luar biasa. Baik, langsung kita baca ya kitab yang pertama. Pertama, Al-Imam As-Sanusi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala telah berkata di dalam kitabnya Syarhu Al-Aqidah Al-Kubra bahwasanya falaysallahu ta'ala fawqa syai'in minal alami wala tahtahu wala amamahu wala khalfahu wala an yaminihi wala an shimalihi li'annal jihata tastalzimu at-tahayyuza wa kullu mutahayyizin fahuwa jirmun wallahu jalla wa ala laisa bijirmin. Nah, baik, kita baca terjemahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas alam semesta. Ya, falaisallahu ta'ala fawqa syai'in minal alam. Kata Imam As-Sanusi, Allah Subhanahu wa taala itu tidak berada di atas alam semesta. Jadi bukan di atas aras, bukan di atas langit ketujuh, bukan ya. Kemudian tidak berada di bawah juga, tidak berada di depan, tidak berada di belakang, tidak berada di kanan, dan tidak berada di kiri. Sebab adanya suatu arah, ya, arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu akan melazimkan adanya bertempat, tahayuz. Tahayuz itu bertempat, ada ruang khusus begitu ya. Nah, kata beliau, wa kullu mutahayyizin fahuwa jirmun. Setiap yang bertempat pastilah dia berupa jirm. Jirm itu jisim, benda. Jadi Imam Sanusi itu ingin ngasih tahu kepada kita, ingin memberitahukan kepada kita, kalau diyakini Allah berada di suatu tempat, berarti Allah itu sebuah jisim, jirm, benda. Nah, itu mujassim itu namanya ya, tidak boleh ya. Padahal Allah Jalla wa Ala bukanlah berupa jirim, bukanlah berupa jisim atau benda. Allah itu bukan benda ya, laisa kamitslihi syai'. Ya. Nah, jadi jelas ya di kitab yang pertama ini, yaitu kitab Syarah Al-Aqidah Al-Kubra, Imam As-Sanusi secara tegas mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, kanan, kiri, belakang. Sama seperti akidahnya Imam Thahawi jamaah ya, sama. Imam At-Thahawi itu redaksinya gimana? Masih ingat ya jamaah ya? Apa kata beliau? La tahwihi al-jihatu as-sittu. Allah itu tidak diliputi 6 arah. Al-jihad as-sittu. Sama akidah ulama salaf Imam Thahawi. Dan sama seperti apa yang disampaikan Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Baik, ini kitab beliau yang pertama ya. Kedua, Al-Imam As-Sanusi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala telah berkata di dalam kitabnya Syarhu Al-Aqidah Al-Wusta. Nah, ini kitab yang kedua ya. Kalau tadi Syarhu Al-Aqidah Al-Kubra. Kalau ini Syarhu Al-Aqidah Al-Wusta. Wa yajibu lillahi ta'ala an yakuna qa'iman binafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin. Ya, perhatikan di layar ya. Kata Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, wajibu. Wajibu itu maksudnya pasti ada ya. Dan pasti Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan tempat. La yaftaqiru ila mahallin. Nah, jelas sekali ya. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Nah, ini kitab yang kedua ya. Syarhu Al-Aqidah Al-Wusta. Baik, lanjut ya. Kitab yang ketiga. Al-Imam As-Sanusi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala telah berkata di dalam kitabnya Syarhu Al-Aqidah As-Sughra, atau yang dikenal dengan kitab Syarhu Ummil Barahin ya, Syarah Ummil Barahin, bahwasanya wa qiyamuhu ta'ala binafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Ini ibaratnya hampir mirip dengan yang atas tadi ya, tentang qiyamuhu binafsihi ya. Kalau kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wusta tadi la yaftakiru ila mahallin. Kalau ini la yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Ada tambahan wala mukhassisin. Artinya, sifat qiyamuhu binafsihi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan tempat untuk eksis, untuk ada.
dan tidak membutuhkan mukhassis. Mukhassis itu adalah zat lain, fa'il yang lainnya untuk ada. Jadi Allah itu ada tanpa tempat, ada tanpa zat yang lain. Ya, adanya Allah tidak dimunculkan oleh mukhassis. Mukhassis itu adalah al-fa'il, ya, selain Allah. Allah itu tidak dimunculkan oleh zat yang lain, ya, selain Allah. Karena apa? Karena Allah itu Al-Qayyum, jemaah. Al-Qayyum. Salah satu al-asma al-husna al-Qayyum, ya. Atau dalam ayat Quran kan, gimana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qaimun binafsihi. Allah tidak membutuhkan segala sesuatu yang ada. Allah ada tanpa tempat. Baik, ini kitab yang ketiga tadi ya. Berikutnya, yang keempat. Al-Imam As-Sanusi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala telah berkata di dalam kitabnya Syarhu Sughra As-Sughra. Nah, Syarhu Sughra As-Sughra, kitab yang keempat ya. Apa kata beliau? Wa yajibu lillahi ta'ala an yakuna qa'iman binafsihi ay ghaniyan 'anil mahalli wal fa'ili. Redaksinya hampir mirip lah ya. Dan pasti Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Wa yajibu itu pasti. Maksudnya ini termasuk sifat wajib ya. Iya, qiyamuhu binafsihi itu kan kalau di sifat 20 sifat wajib itu ya urutan yang kelima. Urutan yang nomor 5, qiyamuhu binafsihi. Makanya wa yajibu lillah itu maksudnya pasti ya, bukan kita mewajibkan Allah ya, bukan. Wa yajibu itu bermakna pasti ada. Wa yajibu lillahi ta'ala, pasti Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Ai maksudnya adalah ghaniyan 'anil mahal, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. Mahal itu tempat ya. Al-mahal itu tempat. Allah tidak butuh tempat untuk ada. Allah tidak butuh tempat untuk eksis ya. Wal fa'il, dan Allah juga tidak membutuhkan fa'il yang lainnya, zat yang lainnya untuk ada. Ya, sama. Kitab-kitab beliau ini sama ya, redaksinya hampir mirip ya. Menyatakan Allah ada tanpa. Satu lagi, kitab yang terakhir. Yang kelima, Al-Imam As-Sanusi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala telah berkata di dalam kitabnya Syarhu Al-Muqaddimat. Syarhu Al-Muqaddimat, kitab yang kelima. Bahwasanya inna dzatallahi tabaraka wa ta'ala ghaniyun 'anil mahalli wal mukhassisi. Ya, sama ya redaksinya. Inna dzatallahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala atau zat Allah tabaraka wa ta'ala ghaniyun itu tidak membutuhkan 'anil mahalli, tempat ya. Allah tidak butuh tempat untuk eksis, untuk ada. Wal mukhassisi, dan tidak membutuhkan mukhassis. Mukhassis itu apa tadi? Fa'il, zat yang lainnya untuk ada. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan di kitab yang kelima ini ya. Beliau menggunakan kalimat inna dzatallahi. Ada kalimat zat. Coba perhatikan tadi kalimatnya, teksnya ya. Inna dzatallahi. Saya ingatkan kembali jamaah, ketika di dalam ilmu tauhid disebutkan lafadz zat ya. Zat itu maksudnya adalah hakikotuhu. Ya, hati-hati ya. Ketika disebutkan lafadz zatullah atau zatullah, zatnya Allah, maksudnya hakikatullah. Jadi nggak ada yang tahu kan hakikat Allah. Nah, untuk membahasakan hakikat Allah itu apa? Menggunakan lafadz zat. Tapi kalau zat disandarkan kepada selain Allah, misalnya zatu ajib ya, zatu fulan ya, itu maksudnya adalah tubuhnya. Ya, tubuhnya ajib, tubuhnya fulan ya, zatu al-ustad fulan ya, gitu. Tubuhnya ustad fulan. Jadi zat kalau dinisbatkan kepada makhluk itu bermakna tubuh ya, atau badan ya, zat. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah, bukan tubuhnya Allah, bukan badannya Allah ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan manusia, tidak boleh ya. Sekali lagi, ketika ada ungkapan dzatullah, maksudnya apa tadi? Hakikotuhu,
atau hakikatullahi ta'ala, hakikat Allah ya. Jadi dibahasakannya dengan lafadz zat. Baik, jelas ya. Nah, dari beberapa keterangan di atas menjadi sangat jelas sekali bahwa Al-Imam As-Sanusi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala telah meniadakan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, beliau meyakini betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat dan ada tanpa arah. Jelas ya? Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Ini ulama besar madzhab Asy'ari jamaah. Dan ini sekaligus mengkonfirmasi ya, madzhab Asy'ari itu bukan meyakini Allah ada di mana-mana ya. Banyak yang keliru nih. Mengira madzhab Asy'ari meyakini Allah ada di mana-mana. Akidah Allah ada di mana-mana itu akidahnya Mu'tazilah itu jemaah ya, Mu'tazilah. Kalau Asy'ari, bahkan ulama salaf yang lainnya sama, ijma ulama, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Kenapa? Karena Allah itu bukan benda. Ya, benda itu makhluk. Allah itu bukan sesuatu yang memiliki bentuk ya. Ketika ada yang bertanya, "Kaifallah? Bagaimana Allah?" Cukup kita katakan laisa kamitslihi syai'. Ya, jadi teringat apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani sama. Syekh Nawawi Al-Bantani itu ulama Asy'ari juga. Beliau eranya setelah Imam Sanusi ya, jauh. Imam Syekh Nawawi Al-Bantani itu sekitar tahun 1316 Hijriah meninggalnya. 1316 Hijriah. Jauh kan? Kalau Imam Sanusi berapa tadi? 800 apa tadi lupa ya. 895. 895 meninggalnya Imam As-Sanusi. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani 1316 Hijriah. Ulama Asy'ari juga. Beliau mengarang kitab Kasyifatus Sajah jamaah. Syarah kitab Safinatun Najah. Karena Safinah ini kitab fikih sebetulnya, tapi di bagian muqaddimah itu dibahas tentang tauhid jamaah. Dibahas tentang tauhid kitab Safinah itu. Makanya Syekh Nawawi ketika mensyarah ya ada pembahasan seputar tauhid. Saya temukan ibarah yang luar biasa jemaah. Kata beliau begini, "Man taroka arba'a kalimat kamula imanuhu." Siapa yang meninggalkan 4 kalimat, 4 lafaz, maka sempurnalah imannya. 4 itu apa? Kata beliau, aina, kaifa, mata, kam. Aina itu di mana? Kalau kita tidak bertanya di mana Allah itu udah aman sebetulnya ya. Atau yang kedua, kaifa? Allah itu seperti apa gitu. Bertanya tentang Allah. Allah seperti apa? Nah, ini kalau bisa hindari nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Di mana Allah? Bagaimana Allah? Seperti apa Allah? Mata. Kapan Allah itu ada? Atau yang terakhir, kam. Allah itu ada berapa sih? Punya sisi bagian berapa gitu. Nah, 4 kalimat ini kalau bisa dihindari kata Syekh Nawawi. Antara ke arba'an kalimat kamula imanuhu. Siapa yang meninggalkan 4 lafaz ini, 4 kalimat ini, insya Allah imannya sempurna. Dengan syarat dia sudah menguasai sifat Allah yang minimal 13 itu ya. Sifat wajib bagi Allah 13 atau 20 itu. Nah, hanya saja jemaah di kitab tadi Syekh Nawawi melanjutkan, seandainya fa'in qala laka qail ya. Seandainya ada yang bertanya kepadamu ainallah fajawabu laisa fi makanin. Dia tetap ngasih solusi. Seandainya tetap ada yang bertanya di mana Allah, maka jawab saja Allah ada tanpa tempat. Laisa fi makanin begitu. Terus kalau ada yang bertanya kaifallah? Allah itu seperti apa? Bagaimana sih Allah itu? Kata beliau, jawab saja laisa kamitslihi syai'un. Ya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang mirip serupa dengan Allah. Cukup katakan begitu saja. Kalau ada yang nanya, kalau Allah bukan benda, bukan berukuran kecil, sedang, gede, terus bagaimana Allah itu? Nah, beliau menjawab sebagaimana dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Udah berhenti di situ saja. Tidak usah meneliti zat Allah. Karena hakikat zat Allah tidak ada yang tahu jamaah. Ya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qudamah selalu mengingatkan tuh dalam kitabnya, kullu ma khatara bi balik Allahu bi khilafi dzalik. Apapun yang Anda bayangkan terbesit di kepala tentang zat Allah, itu Allah bukan seperti itu, ya.
Makanya dilarang kita memikirkan zat Allah. Cukup katakan laisa kamitslihi syai'. Baik. Nah, selesai ya untuk imam yang pertama, yaitu Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, yang secara tegas menyampaikan kepada kita bahwa Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Baik, berikutnya. Terakhir ya, imam yang kedua. Puasa-puasa nggak usah banyak-banyak ya. Dua ulama cukuplah. Nah, yang berikutnya yaitu ulama yang ke-41 ya. Kita udah nyampe 41 ini. Imam Mar'i Al-Hambali. Al-Imam Mar'i Al-Karmi, ya lengkapnya Al-Imam Mar'i Al-Karmi Al-Hambali Al-Athari. Jadi beliau ini seorang ulama besar mazhab Athari Hambali jemaah. Mazhab ketiga dalam akidah, mazhab yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal ya. Rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 1033 Hijriah. Telah berkata di dalam kitabnya Aqawilu As-Siqat fi Ta'wili Al-Asma'i Was-Sifat wal Ayat Al-Muhkamat wal Mutasyabihat, bahwasanya ini bagus kitab ini jamaah. Saya sangat merekomendasikan bagi Anda yang ingin tahu hakikat madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, atau madhab Athari ya, madhab Athari Hambali yang murni betul-betul berakidahnya Imam Ahmad. Baca di antaranya kitab ini, satu Aqawilu As-Siqat, satu lagi itu yang dulu pernah kita baca, kitab Nihayatul Mubtadi'in karya Imam Ibnu Hamdan. Itu Umdatul Madhab itu jamaah. Kitabnya Imam Ibnu Hamdan Al-Hambali Al-Athari itu. Baca itu, Nihayatul Mubtadi'in. Di situ disebutkan tuh Allah ada tanpa tempat. Karena sama, Hambali Athari dengan Asy'ari Maturidi itu sama. Yaitu akidah salaf. Akidahnya ulama salaf memang sama ya. Tidak ada perbedaan dalam masalah Allah ada tanpa tempat. Baik, kita baca nih karya Imam Mar'i Al-Karmi Al-Hambali Al-Athari rahimahullah ta'ala. Wa minal mutasyabihi al-istiwa'u fi qawlihi ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Fa ammas salafu fa innahum lam yatakallamu fi dzalika bi syai'in jaryan 'ala 'adatihim fil mutasyabihi min 'adamil khawdi fihi ma'a tafwidi 'ilmihi ila Allah ta'ala wal imani bihi. Masyaallah. Kita baca terjemahnya. Di antara yang termasuk sifat mutasyabihat adalah sifat istiwa. Masya Allah. Jamaah, secara tegas perwakilan dari mazhab Athari Hambali, yaitu Imam Mar'i Al-Karmi Al-Hambali Al-Athari menyatakan, sifat istiwa atau ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu termasuk ayat mutasyabihat. Ini beda dengan Salafi Wahabi yang justru meyakini ini ayat muhkamat kata mereka. Ya. Bagian dari mereka meyakini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sifat istiwa itu ayat muhkamat kata. Padahal ulama salaf itu semuanya meyakini itu termasuk ayat mutasyabihat. Apa bedanya? Kalau ayat mutasyabihat itu cara memahaminya tidak boleh secara zahir lafaz. Bukan itsbat makna zahir ulama salaf itu jamaah. Termasuk Hambali. Ya, bukan itsbat makna zahir, tidak boleh karena ini ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu dipahami dengan dua metode ya. Tafwid makna yang pertama tafwid al-makna, yang kedua ta'wil. Udah itu aja. Ini kita buktikan ya. Fa ammas salafu ya. Oh, tadi sudah kita baca ya. Di antara yang termasuk sifat mutasyabihat adalah sifat istiwa dalam firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Adapun para ulama salaf, ya kata beliau fa ammas salafu. Adapun para ulama salaf, mereka tidak banyak bicara terkait sifat tersebut sebagaimana adat kebiasaan mereka tidak mau berlarut-larut untuk mendalami maknanya. Namun, nah ini kata beliau, tetap disertai menyerahkan ilmunya atau maknanya, makna sifat istiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kita kenal dengan tafwid makna, dan juga beriman terhadap sifat tersebut. Jelas banget nih jamaah. Ma'a tafwidi ilmihi ila Allah Ta'ala. Redaksinya begitu kan? Tuh di kitab yang saya kasih warna merah itu. Disertai dengan menyerahkan ilmu sifat istiwa, makna sifat istiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ya beliau tafwid makna, menetapkan sifat istiwa bagi Allah. Tidak ditolak sifat istiwanya. Tapi
bukan bermakna Allah berada di sana. Beda dengan Salafi Wahabi yang meyakini Allah berada di atas aras. Kalau ulama salaf termasuk Imam Mar'i Al-Karmi, Al-Hambali, Al-Athari itu hanya menetapkan sifat istiwa. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Maknanya diserahkan kepada Allah. Itulah namanya tafwidul makna. Tafwid itu bahasanya ma'a tafwidi ilmihi ilallahi ta'ala. Baik, di sini jelas sekali bahwa Al-Imam Mar'i Al-Karmi, Al-Hambali, Al-Athari rahimahullahu ta'ala yakini sifat istawa atau sifat istiwa bukan bermakna bertempat dengan bukti perkataan beliau ma'a tafwidi ilmihi ilallahi ta'ala, yang artinya menyerahkan hakikat ilmu makna sifat istiwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya bahwa Al-Imam Mar'i Al-Karmi Al-Hambali Al-Athari rahimahullah ta'ala yakini sifat istiwa bukan bermakna Allah berada di atas aras, ya. Intinya sifat istawa atau sifat istiwa cukup katakan saja istawa atau istiwa. Kita tetapkan imroruha kama ja'at. Ya, biarkan imror itu biarkan lafadznya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Ya udah biarin lafadznya istawa kama ja'at. Lalu kemudian serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi perkataan beliau? Ma'a tafwidi ilmihi ilallahi ta'ala. Yang artinya menyerahkan hakikat ilmu makna sifat istiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman yang seperti ini disebut dengan manhaj atau metode tafwid makna. Jadi Imam Mar'i Al-Karmi Al-Hambali ini dia meyakini metode tafwid makna. Ya, itu salah satu manhajnya ulama salaf selain dari takwil, ya. Tafwid makna atau takwil. Jelas banget ya jemaah ya. Jelas sekali bahwa Imam Mar'i Al-Hambali Al-Athari meyakini sifat istiwa tapi bukan bermakna berada di atas aras. Hanya menetapkan sifat istiwa saja bagi Allah, adapun maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sama jamaah dengan ulama-ulama salaf yang lainnya, ya. Sudah kita baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar, Al-Asqalani, ulama-ulama besar semua itu, ya, ulama-ulama besar semua sudah kita baca, mereka sama, ya, sama-sama meyakini tauhid al-makna. Tidak ada ulama salaf, ya, yang meyakini itsbat makna zahir. Saya sampai sekarang itu masih menemukan sebagian thalib syar'i, ya, kita sebut ustadz lah, ya, sebagian ustadz, ya. Di Facebook selalu saya simak tuh mereka itu. Ya, mereka dari kalangan Salafi Wahabi, ya, keyakinannya Allah berada di atas aras. Itu mereka begitu gencar jemaah. Begitu semangat membela keyakinan itsbat makna zahir. Benar, saya perhatikan. Jadi dalam keyakinan mereka itu ulama salaf itu pokoknya itsbat makna zahir. Padahal sangat jelas sekali di kitab ibarah-ibarah kitab para ulama salaf itu justru tafwid makna jemaah. Tidak ada yang itsbat makna zahir. Ini aneh ini. Ini karena kesalahpahaman dari mereka sebetulnya. Salah paham dalam memahami ibarah teks-teks ulama itu. Misalnya nih, di beberapa kitab ulama itu disebutkan sesuai zahir Al-Qur'an gitu. Ala zahirihi. Padahal maksud ulama itu zahir lafaz sebetulnya. Lafadznya, zahir lafaz itu ya istawa gitu loh. Ya, bukan maknanya, bukan makna zahir. Jadi bedakan lafaz zahir sama makna zahir. Kalau ulama salaf bilang ala zahirihi, ala zahiril lafzi, itu maksudnya ya zahir lafaz. Maksudnya lafadznya saja ditetapkan. Tapi kalau dimaknai makna zahir, salah itu. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan keyakinan ulama salaf yang kebanyakan ibarah di kitab-kitab itu tafwid makna justru. Ya, Imam Ibnu Qudamah itu terang-terangan banget tuh. Silakan disimak ya di video kita yang sebelum-sebelumnya tentang akidahnya Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, ulama besar Hambali. Imam Ibnu Qudamah itu. Kitabnya ada berapa itu? 2 apa 3 kita baca waktu itu. Semuanya menyatakan ya dalam kitab itu beliau Imam Ibnu Qudamah bahwa ulama salaf itu tafwid makna, bukan itsbat makna zahir.
Jadi mereka itu kalau saya perhatikan sama ya, teman-teman dari Salafi Wahabi, ya, mereka ustadz mereka itu. Sebagian thalib syar'i salah dalam memahami ibarah ulama. Ya, saya sebenarnya pengen nimbrung gitu, pengen apa? Jadi mereka itu debatnya dengan teman-teman kita, teman-teman yang Asy'ari gitu. Cuma ya tadi mungkin karena nggak diarahkan ke dalam pemahaman tauhid makna, tidak ditampilkan ibarat tauhid makna yang jelas gitu ya. Akhirnya mereka mengira ulama salaf itu isbat makna zahir ya. Padahal bukan seperti itu ya. Ya gimana ya? Ya biarinlah ya karena belum tahu ya. Saya itu berharap mereka itu nanti eh, tahu lah ya. Sebagaimana dulu kalau dalam fikih mereka sangat menolak, bukan menolak ya, mungkin bahasanya tidak mau bermadhab Syafi'i gitu ya. Masih nggak mau bermadhab atau bermadhab tapi tidak mau terang-terangan. Sekarang itu udah terang-terangan sama Alhamdulillah sebagian teman-teman Salafi itu mereka bermadhab Syafi'i ya, bermadhab Syafi'i secara fikih. Belajar fikih Syafi'i Alhamdulillah. Nah, saya itu berharap dalam akidah nanti seperti itu. Insya Allah ya mudah-mudahan kita doakan mereka dalam masalah akidah paham bahwa ternyata ulama salaf itu bukan itsbat mana zahir, justru ulama salaf itu adalah tafwidul makna ya, ulama salaf itu tafwid al makna bukan itsbat makna zahir ya. Semoga ini video-video kita ini ya, ibarah-ibarah yang kita tampilkan di video kita di layar kita ini tersampaikan ya, sampai kepada mereka. Saya yakin mungkin terbatasan informasi sebetulnya mereka itu ya. Kitab-kitab yang seperti ini atau ibarah-ibarah yang seperti itu tidak ditampilkan, tidak disodorkan kepada mereka. Jadinya mereka tidak tahu kan, gitu. Ya. Tahunya ya yang tadi ada ibarah yang kelihatannya sesuai dengan keyakinan mereka, apa itsbat mana zahir itu terus diyakini seperti itu. Padahal enggak. Saya tegaskan ya jamaah ya. Kalau di kitab ulama ada bilang ala zahirihi, maksudnya itu zahir lafat, menetapkan lafadznya, tidak diganti istawa dengan istaula misalnya gitu. Makanya ulama bilangnya ala zahirihi, bukan ala zahiril makna, bukan. Zahiril lafdi, ya. Lafadznya itu zahir. Istiwa ya katakan istiwa. Jadi bahasa lain dari imroruha kama ja'at, imroruha kama warodat gitu. Bukan zahir makna, bukan ya. Kenapa? Karena nanti akan bertentangan loh dengan ibarah ulama di kitab ulama yang secara tegas mengatakan tauhid makna, yang menyerahkan maknanya kepada Allah dan seterusnya. Ya, baik. Cukup ya jamaah ya untuk malam hari ini. Alhamdulillah dua ulama, satu tadi Imam Sanusi rahimahullah taala dan yang kedua tadi Imam Karmi Al-Hambali. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya sebelum lebaran satu kali lagi insyaallah ya. Sebelum lebaran nanti ketemu satu kali lagi itu Imam Abdul Baqi Al-Hambali. Nah, ini ulama Hambali juga jemaah. Kitabnya juga menjadi rujukan utama. Namanya Al-Ain wal Athar fi Aqaidi Ahlil Athar. Masya Allah. Dari nama kitabnya mantap ya. Itu ulama Hambali. Akidahnya sama. Nanti Allah ada tempat-tempat kita baca. Satu lagi nanti Imam Ibnu Balban Al-Hambali. Oh, berarti ini Hambali semua ini nanti minggu depan ya. Kitabnya namanya Qalaidu Al-Iqyan. Ikhtisari Aqidati Ibni Hamdan. Masya Allah. Ulama-ulama kembali asari ini sama. Jadi sebetulnya mereka jamaah pinter banget ya. Ngaku-ngaku bermadhab Hambali, ngaku-ngaku bermadhab asari Hambali, mengikuti Imam Ahmad dalam akidah. Oh, ada hal aslinya tidak. Mungkin tadi salah paham mungkin ya. Mereka salah paham. Mengira Imam Ahmad atau madhab Hambali asari itu meyakini Allah berada di atas aras. Padahal enggak. Sama seperti Asy'ari. Allah ada tambah tempat. Nanti kita buktikan jemaah. Ulama-ulama Hambali, ulama-ulama besarnya ya. Kitabnya juga kita tampilkan. Insyaallah. Baik, cukup ya jemaah. Terima kasih. Semoga manfaat, barokah ilmunya dan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diteguhkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti salah satu dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mazhab Asy'ari atau mazhab Maturidi atau mazhab Asari Hambali. Dan kita juga doakan ya teman-teman kita yang lainnya ya,
tetangga atau teman atau ustadz yang lainnya yang barangkali masih belum paham tentang akidah ulama salaf yang sebenarnya, yaitu tauhid makna ya. Kita doakan semoga suatu saat mereka bisa paham tentang tauhid makna sehingga membela akidah yang sebetulnya harus dibela, yaitu akidah Allah ada tanpa tempat dan menetapkan sifat istawa atas aras ya, sifat istawa atas aras, tapi bukan bermakna Allah berada di sana. Yang kita kenal dengan tauhid mana. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, pemahaman yang benar dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri jamaah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Riani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.